teman Pro 2. Jam sudah menunjukkan jam 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Coba kita sapa langsung ya darinya Hafiz ya. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam Kak, apa kabar? Oke, selamat pagi. Pagi. Aduh, sangat semangat rasanya di pagi hari ini ya. Gimana Hafiz? Kalau misalkan kabar Kak Dika, alhamdulillah kabar Kak Dika sangat baik, sangat sehat seperti yang kamu lihat. Iya, sama sih Kak, sama sehat kita ya, Sama-sama sehat bugar sehat gitu semangat. ya. Iya. Bener. Gimana hari ini kegiatannya Hafiz? Pagi ini sengaja Mm, free dulu untuk ya. RRI Aduh, tercinta. terima kasih gitu ya. Iya, nanti Oke. mungkin setelah ini baru ada kesibukan lagi gitu. Oke. Nah, alhamdulillah gimana? Kalau misalkan ngopi, apakah udah ngopi pagi ini? Udah. Harus Udah. ngopi dong, kalau kita Aduh. nggak bisa menjalani hari ya kan, apalagi Gen Z itu kan Aduh. ngopi banget gitu. Tim-tim ngopi ya. Jadi kalau Iya. misalkan kesibukan kamu Hafiz akhir-akhir ini apa nih, Hafiz? Ya, karena akhir-akhir ini lagi fase emergency response ya, jadi kita lagi prepare untuk emergency response kayak eh, em, pemenuhan kebutuhan logistik dan segala macam kayak gitu Kak. Oke, dengan segala kesibukan gitu ya. Tapi sempat nggak sih dengerin RRI Digital? Semoga kamu sempat ya dengerin RRI Digital ya. Sempat. Oke, oke deh. Di pagi hari ini teman Pro 2 kita sudah bersama Hafiz ya. Dia ini merupakan koordinator SOS gitu ya. Yang pastinya anak muda yang selalu peduli ya dengan keadaan sekitar, apalagi sekarang kita Hafiz, kita tahu ya teman Pro 2 juga kalau misalkan kita baru aja mengalami masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang tidak terduga gitu ya, di mana musibah melanda Aceh, Sumatera ya, lebih tepatnya di beberapa wilayah, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Tengah, Biren dan sekitarnya juga gitu. Yang nggak bisa kita sebutin karena semuanya berdampaknya sangat luar biasa gitu ya. Jadi untuk Iya benar. sekarang mungkin teman-teman Pro 2 pengen tahu nih kegiatan Hafiz di SOS itu apa? Ya, aku di SOS Aceh yang Mhm. diinisiasi oleh YSAP Foundation sebagai koordinator. Kesibukannya ya, Ya. eh, selain koordinator relawan, terus kita juga mapping tim Mhm. sama teman-teman lain yang bakal turun ke jalan, ke lapangan gitu. Jadi kayak ngasih tahu juga do and don'ts selama di lapangan itu seperti apa gitu. Jangan sampai ketika ini kan di masa bencana kayak gini, kayaknya semua orang ada apa ya, ada beban moralnya masing-masing gitu. Jangan sampai ketika di lapangan tim-tim kita yang niatnya menolong malah menimbulkan masalah-masalah baru. Terus kayak etika bagaimana cara memberi bantuan, Mhm. etika seperti eh, di lokasi bencana, kadang kita tuh penasaran bagaimana situasi korban, bagaimana situasi keluarganya seperti apa. Nah, eh, rasa penasaran dan kepo itu sebenarnya harus agak-agak ditahan dan dikontrol kayak gitu. Jangan sampai kita bertanya, kita nih udah tahu mereka kehilangan rumah, mereka mungkin ada yang kehilangan keluarga, Iya. ada yang kehilangan teman dan sebagainya. Tapi terkadang pertanyaan itu nggak boleh kita duluan yang tanya gitu. Jadi posisinya tuh kita hadir di sana. em, Kalau mereka mau bercerita itu baru kita kayak dengerin. Tapi kalau mereka Oke. nggak mulai itu jangan gitu. Eh, Terus selain itu kayak kesibukannya, kita juga sebelum turun pasti asesmen dulu kira-kira Mhm. di lokasi ini membutuhkan apa, seperti apa, karena setiap daerah ada kebutuhannya masing-masing kayak gitu sih Kak. Oke, kalau misalkan ngebahas tentang kepedulian jadi gaya hidup ya. Kalau misalkan Mm-mm. versi Kak Dika tuh kayak mungkin kalau dulu kita itu acuh tak acuh gitu ya dengan Iya. korban, dengan bencana gitu ya. Mungkin ini juga menjadi sebuah tempat untuk
bagi kita itu kayak, sekarang kenapa lebih banyak peduli, mungkin yang pertama ada di media sosial dulu mungkin ya, yang era Benar-benar. digital yang sangat luar biasa, informasi itu sampai kemana saja gitu ya. Berbeda dengan beberapa tahun silam yang, puluhan tahun silam terjadi, eee gempa, bencana tsunami di Banda Aceh itu kayak kita kita yang di sini tuh, sampai informasinya mungkin beberapa apa ya, beberapa 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 hari kemudian hari gitu ya. kemudian kita baru tahu, oh di Banda Aceh itu, musibahnya sangat luar biasa. Tapi berbeda dengan sekarang ya, walaupun segimanapun akses itu tetap, kita bisa terus jangkau gitu ya. Versi kamu nih, Iya. Hafiz, gimana sih kepedulian sekarang yang sudah alhamdulillahnya menjadi gaya hidup bagi anak muda, selaku kamu masih Iya. anak muda juga? Jujur aku sih seneng ya dengan apa kepedulian ini mulai Mhm, jadi sebagian bagi anak muda itu jadi gaya hidupnya gitu kayak peduli sama lingkungan, peduli sama oke. bencana, peduli sama politik dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya kita di era sekarang serba Mhm, digitalisasi, akses tuh cepat, internet juga cepat. Jadi segala informasi itu tersebarkan dengan cepat. Nah, kalau versi aku sih em, ya pentingnya anak muda ini melek sama gaya apa dengan kepedulian itu karena eh, kita ini saat ini pemuda-pemuda ini adalah aktor untuk di dunia ini gitu. Jadi iya. kalau kita nggak ambil perannya sekarang, kapan lagi? Sedangkan waktu terus berjalan gitu. Kalau kita diam, kita akan jauh tertinggal. Seperti itu sih, Kak. Iya, sekarang juga anak muda walaupun dibilang Gen Z itu apa sih gitu ya, kayak Iya, lemah gitu ya, tapi aku sangat salut sih. Aku Gen Z Hafiz, BTW, tapi aku Gen sama Z kita, Kak. awal ya. Gen Z pertama nggak sih gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak walaupun di luar sana banyak yang meremehkan gitu ya, tapi kita Bener-bener. itu udah jadi orang hebat, kita itu udah menjadi anak-anak yang sangat luar biasa dengan segala potensi Iya, kita yang kita miliki tentunya. Jadi kalau misalkan ngomongin bener-bener. tentang kegiatan Hafiz gitu ya, kegiatan sosial, ini kamu mulainya sejak kapan nih Hafiz? Apakah baru terjun di sini baru beberapa bulan atau gimana? Sebelumnya mungkin Hafiz Aku kalau bergabung dengan apa? di isu sosial kayak udah hampir 3 atau 4 tahun belakangan ini. Wow, oke. Tapi em, 2 tahun ini tuh yang kayak mulai sering banget terlibat gitu. Biasanya mungkin kayak sebulan kali atau 6 bulan berapa kali kayak gitu. Karena Oke. aku juga biasanya kan sebagai desain grafis. Jadi Hmm, biasanya tuh cuma di balik layar. Jadi apa-apa tuh eh, desain segala macam gitu. Jadi emang di depan laptop. Tapi em, beberapa waktu belakangan ini kayak udah mulai ada jiwa-jiwa kayaknya udah harus deh turun di jalan. Harusnya udah langsung lihat langsung gitu kondisi di lapangan seperti apa. Jadi kayaknya memutuskan untuk terlibat langsung kayak gitu sih, Kak. oke. Itu datang dari niat sendiri atau sama teman-teman kamu nih? Atau kamu malah diajakin teman atau kamu yang kayak, kita inilah, kita gabunglah di organisasi ini gitu. Atau gimana tuh Hafiz? Iya, pertama dari niatan sendiri sih Mm-mm. karena emang kayaknya setiap orang tuh akan ada fase jenuh ya Iya. dengan rutinitasnya dia Ya bakal pasti pasti. cari hal-hal yang baru gitu dan ternyata aku juga dikelilingin teman-teman yang suportif mereka juga punya keinginan yang sama visi yang sama tujuan yang sama juga jadi benar-benar lingkungannya juga gas akunya juga gas gitu ya Gen Z ya yang penting kalau satu gas semua ikut gas gitu. Oke. Pengalaman pertama kamu terjun ke kegiatan sosial di mana nih, Hafiz? Kalau misalkan kamu masih ingat. Pertama sosial, hmm, aku berapa kali pernah kalau untuk yang kebencanaan ya, kalau untuk Mm-mm. bencana aku baru di tahun ini. Tapi Oke. kalau kegiatan sosial lainnya itu kayak edukasi ke masyarakat tentang hidup sehat Mhm. dan sebagainya itu mungkin di tahun 2024 gitu deh kayaknya.
atau 2023. Aku juga Oke. lupa sih kalau di awal-awalnya. Karena udah lama banget ya. Itu programnya yang kamu Iya, edukasikan apa nih, Hafiz? Selain tadi ya, eh selain kegiatan kayak bencana gitu ya, kegiatan heeh, lainnya gimana tuh? iya. Kegiatan lainnya itu aku juga pernah beberapa kali, kayak program, apa ya namanya, kayak peace building gitu. Jadi, mengkampanyekan perdamaian. Ya. Di era digital kita punya akses informasi yang sangat cepat, Mhm. sebagai anak muda kita harus punya intelektual untuk menyaring informasi. Nah, anak muda ini seringkali menjadi, sasaran empuk untuk, ajang adu domba apalagi di media sosial. Kita tuh cepat banget ya digiring opininya Iya gitu. iya. Misalkan ada berita ini, eee, meng apa, ngasih ujaran kebencian, kita tuh akan latah ikut tanpa kita tahu kalau, sebenarnya itu adalah, tidak valid gitu. Nah jadi, Mhm. aku sama teman-teman buat beberapa program kayak, peran anak muda itu seperti apa, kita harus, menjadi, good global citizen seperti apa, karakternya seperti apa gitu. Jadi, sama-sama, dengan teman-teman lain, saling edukasi dan saling Oke. sharing, gimana caranya jadi, sobat perdamaian kayak gitu. Oke. Jadi Kayak gitu kalau sih, Kak. kalau Mhm. misalkan sampai sekarang yang bikin kamu bertahan di program kegiatan sosial itu apa sih, Hafiz? Aku suka banget ketemu orang, aku suka banget, ngobrol. Jadi, Ih, sama lagi. karena iya lagi, karena Iya kalau lagi, kita iya ketemu lagi. orang itu, eee, ketemu orang tuh kayak energinya nambah gitu loh, Kak. Kayak, Iya. apalagi ada teman-teman yang baru, misalkan Mhm. teman-teman yang, punya kesibukan di isu yang berbeda, terus mereka Iya. sharing. Ternyata kayak, wah dunia ini menarik sekali ketemu banyak orang gitu. Oke, itu yang bikin kamu terus bertahan ya. Apalagi kita kayak Bener-bener. nemu temen yang dari teman A beda cerita, dari teman C beda Heeh. cerita. Tapi ini bukan adu domba ya, teman dua. Maksudnya tentang ini ya, tentang kehidupan mereka. Jadi pastinya sesama tim Iya, kita, tentang sesama sesama organisasi kita itu kita pasti ada kayak berkeluh kesah gitu ya. Mungkin mhm, dia bercerita tentang keluh kesah dia dan kita juga kayak bisa lebih belajar dari dia gitu ya dengan apa yang dia iya benar. hadapi gitu. Jadi kalau misalkan Hafiz sekarang biasanya kegiatan yang sering kali dilakukan di Kota Lok Semawe apa nih Hafiz? Untuk di Loksmawe, kegiatan kayaknya nggak ada kegiatan yang, rutin gitu untuk, Mm-mm. program karena kita selalu kerjanya tuh by, schedule gitu Kak, kayak berapa, dalam 1 tahun buat program apa, kayak apa gitu. Mmm, untuk sejauh ini programnya itu masih, targetnya tuh anak-anak muda Oke. di, Loksmawe gitu. Jadi Mhm. gimana caranya pemberdayaan anak muda, punya skill yang baik, kayak kayak anak muda ini harus berani tampil, harus berani, show up dengan, positive way kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatan ini yang paling sering mendapatkan respon positif itu apa, Hafiz? Selama kamu ada di kegiatan sosial ini? Terakhir di program kemarin kita di 2024 itu, Mhm. namanya program Gerak Dampak Academy. Jadi kita Oke. kayak, ada beberapa fase gitu programnya yang diikutin sekitar 100 orang lebih. Terus Wow. nanti dari 100 orang itu akan, diseleksi lagi untuk masuk ke intensive course. Jadi, dari 100 orang itu nanti disaring untuk ngikut kayak, kemah perdamaian atau peace camp. Itu kita, lakuin di Sukma kemarin, pesertanya itu ada anak-anak, SMA, teman-teman OSIS dari, SMA Loksmawe, Aceh Utara, terus jadi, dari beberapa teman-teman di daerah lain kayak, Mhm. teman-teman dari Minang, dari Sumut, Oke. eee, dari Jawa yang lagi, kuliah di sini gitu. Jadi, program itu dapat, banyak, reaksi positif karena, forumnya itu, sangat beragam, sangat, Oke, sangat besar Indonesia ya. banget Iya gitu. iya, Heeh, ngerti. terus ada teman-teman kita juga dari USA juga, ikut hadir gitu Wow. membersamai. Jadi benar-benar, belajar keberagaman, belajar,
saling tahu bahwa sebenarnya perbedaan itu bukan bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang aneh kayak gitu. Juga ada teman-teman dari komunitas eh, Myanmar dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, berarti bukan hanya ada di Aceh, Banda Aceh dan sekitarnya, tapi juga ada dari luar negeri, ada dari Sumatera Benar, juga ya. Itu sangat luar iya, biasa sih. Itu kayak jadi ajang kayak kita bilang tadi, membuka relasi baru gitu ya. benar-benar. Oke. Kalau misalkan sekarang menurut Hafiz, kan Hafiz sudah mulai apa ya, sekarang juga dengan bencana ini pastinya kegiatan kalian juga sangat sangat luar biasa, sangat sangat penuh capek, lelah, penat gitu ya, sangat luar biasa. Yang itu terus akan apa ya, akan terus bersinar setelah melihat senyuman-senyuman anak-anak yang ada di tenda darurat mungkin gitu ya. Iya, Keluarga-keluarga yang mereka juga mungkin kalian juga sangat menjaga privasi mereka kayak tadi Hafiz bilang kita tidak boleh sembarangan untuk bertanya kecuali dari mereka yang benar. menceritakan, "Bang, ini gimana ya? Ini kami udah nggak ada ini nih," gitu ya. Apa sih yang paling Mm-mm. berkesan selama Hafiz turun? Tapi sebelumnya boleh Hafiz jelaskan kemana-mana aja Hafiz sudah sesama tim gitu ya, sudah pergi membawa, alhamdulillah membawa bantuan gitu. Jadi kalau lokasi kita udah ada banyak, tapi Mhm. kecamatannya itu ada di kayak Baktia, Baktia Barat, terus Langkahan, Iya. Sawang dan sekitarnya kayak gitu. Yang Mhm. paling berkesannya itu aku jujur aku nggak ikut turun Oke. dari hari pertama sampai akhir, tapi di pertengahan sampai akhir yang paling berkesan itu ketika di dusun Bidari di Lubuk Pusaka. Jadi adik-adiknya itu kayak ngomong, "Bang nanti main lagi ya, ketemu lagi ya." Kayak ternyata seneng banget Mhm. banyak orang yang datang ke situ dengan perasaan sedih, tapi sebenarnya Oke. mereka tidak ingin bersedih, mereka ingin tertawa. Jadi Mhm. kayak yang awalnya tuh kita kayak begitu masuk di lokasi itu kayak sedih banget kan ngelihat banyak apa tuh fasilitas rumah-rumah tuh pada rusak, pada Oke. rata dengan tanah. Tapi setelah sampai di sana kayak kita tuh di welcoming banget, kita kayak eee, disambut dengan hangat sekali dengan adik-adiknya yang mulai kejar-kejar ketika kita udah datang disamperin segala macam kayak hangat sekali. Terus ada di satu momen kita datang, kita nganter makanan dan logistik, kita juga nganter makanan yang siap saji, makanan hangat. Tapi ketika kita datang, ibunya malah menyajikan makanan kayak Oh gitu. itu Kayak sedih banget di sih. situ tuh kayak udah terharu banget kayak eh, sebisa mungkin nggak menangis gitu, sebisa mungkin nggak terharu. Iya. Jadi kayak cuma senyum bilang terima kasih banyak ibu. Terus sama teman-teman tuh di jalan balik di dalam truk dan pick up itu baru sedih-sedihan kayak tadi sedih Iya. ya, terharu ya gini kayak padahal mereka lagi membutuhkan tapi tradisi pemulia jame itu tetap ada di berbagai kondisi. Jadi di situ tuh kayak momennya tuh dalam banget kayak ternyata kita orang-orang Aceh ini tidak pernah merasa kurang, kita selalu cukup untuk berbagi sesama kayak gitu. Oke, kita ikut sedih juga ya kalau misalkan Iya, dengerin, ini kalau kalau misalnya diceritain juga jadi agak sedih lagi gitu, terharu. iya, kayak itu kayak mataku berkaca-kaca lagi. Kita tuh kayak kilas balik lagi ke situ nggak sih? Bisa kita ngerasa kayak, dan itu Iya, sempat viral juga kan, masyarakat Aceh itu bukan hanya kita di media sosial kita aja, tapi media sosial benar-benar. Jakarta gitu ya, sampai di Iya, media sosial dunia bahkan di mana Aceh itu sangat luar biasa. Adat pemulia jamek itu tidak pernah hilang dari adat Aceh gitu. Mungkin adat-adat lain oke benar. lah, mungkin ada beberapa yang sudah pelan-pelan menghilang, tapi adat pemulia jamek walaupun dengan mie instan juga ataupun dengan Benar-benar. apa sekedar air kelapa muda gitu ya, Iya. ataupun dengan Mm-mm. nasi hangat dan juga ikan asin, Aceh itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi itu sempat viral Iya, juga gitu. benar. Jadi kalau kita bilang Aceh ini memang bukan hanya sekali tapi sudah beberapa kali, mungkin ini hampir sama ya Hafiz ya, seperti bencana tsunami di puluhan tahun yang lalu gitu ya. Iya. Bencana tsunami. Cuma
kali ini mungkin lebih berasa. Kenapa rumah masih utuh mungkin tapi tertimbun dengan tanah-tanah gitu ya. Yang Lumpur, sedih ya. ya, lumpur. Yang sedihnya itu orang-orang yang mungkin mereka itu tidak sempat mengambil emas mungkin yang sudah disimpan di dalam Mm, rumah gitu ya. Uang, mereka juga bahkan tidak mengingat ke situ, bahkan yang ada cuma hanya pakaian yang ada di tubuh gitu. Jadi sedih iya juga kalau benar. misalkan kita lihat mungkin kalau misalkan orang-orang berada, orang-orang yang punya gitu ya, mereka itu Mm, membersihkan rumah menggunakan alat berat, sedangkan orang-orang yang mungkin belum tidak ya untuk makan aja mungkin sulit gitu ya. Mereka itu kayak harus iya. menggali menggali pelan-pelan gitu ya, menggunakan cangkul dan segala alat-alat lainnya gitu. Tapi waktu itu Kak Dika juga termasuk orang yang eh, eh, ter terdampak sih gitu ya. Itu sangat Oh iya. merasakan, iya, Kak Dika di Biren ya, Mm, di seputaran Biren, Matanglumpang 2, Mese, Matanglumpang 2 itu sangat luar Kutablang ya, itu sangat luar iya. biasa karena imbas dari air sungai Kapas, sungai Kutablang itu sangat luar biasa sih. Itu Kak Dika itu melihat sendiri gimana genggaman ayah Kak Dika yang kayak, "Yuk ini nggak bisa lagi di sini nih, ini airnya makin tinggi." Itu sangat luar biasa sih gitu ya. Mm, Jadi sangat bangga dengan kita yang sejauh ini kita juga masih mempunyai hati nurani dengan apa ya, dengan benar. memberikan bantuan yang mereka anggap juga kayak, "Aduh Kak, ini alhamdulillah, alhamdulillah." gitu ya. Tapi kalau Iya. misalkan itu pengalaman yang sangat berharga pasti untuk Hafiz dan teman-teman gitu ya. Benar-benar. Tapi di sana selain itu ada nggak sih yang mungkin kayak tadi kita bilang kayak ada pihak-pihak oknum-oknum yang ya mencuri kesempatan lah. Ada nggak sih yang kayak tapi Kak Dika pernah dengar tapi Kak Dika nggak tahu di mana kayak ngapain bawa ini, kami nggak butuh lagi ini gitu, kami butuh ini, ada nggak sih gitu yang mungkin kalian hadapi gitu, ada nggak Hafiz? So far masyarakatnya sangat baik-baik saja selama Mm-mm. ini, belum alhamdulillahnya belum ketemu dengan oknum-oknum yang Seperti itu. seperti itu. Tapi kadang di beberapa kali di jalan kayak aku lupa nama daerahnya, tapi kita ngelewat di jalan itu hampir 2 kali. Kita udah sebenarnya di lokasi yang itu kita udah drop bantuan, tapi Mm-mm. karena masuk ke desanya lebih dalam, jadi harus ngelewatin jalan itu. Terus karena sebelumnya itu kan ada tuh Kak, berita viral sebelumnya yang ada yang ngasih bantuan tapi cuman foto doang terus Oh mobilnya iya, iya, dibakar. iya, Nah, iya, betul, betul. itu tuh ternyata imbas ke teman-teman lain yang distribusi. Jadi teman-teman lain yang Oke. lewat di situ tuh sempat berapa kali kayak diancam, termasuk kita juga sempat bukan diancam sih, cuman karena omongan dari bapaknya selama kita lagi di jalan itu kayak dibilang pakai bahasa Aceh, ini kalau nggak taruh bantuan di sini kami bakar lagi kayak mobil kemarin kayak gitu. Wow. Sebenarnya masyarakat itu kan sebenarnya mereka tidak sekejam itu ya, tapi Mm-mm. akan ada rasa kesal ketika bantuan kayak yang sebelumnya yang kondisi di mobil kebakar kemarin kan, karena bantuannya cuma difoto terus nggak dibagi. Kan Oke. emang ada kekesalan, kesannya kan kayak masyarakat ini korban-korban penyintas ini kayak jadi bahan eksploitasi laporan yang cantik. Jadi sekedar di drop bantuan, di foto terus pergi kayak gitu, padahal barangnya nggak dikasih. Oke. Nah, ternyata karena 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 apa ya, nah, kesalahan satu orang itu berimbas ke orang lain. Tapi so far saat ini nggak ada yang lebih dari itu, paling cuma sekedar kata-kata aja. Jadi kita wanti-wantinya kita ambil jalur yang mutar gitu, nggak lewat di jalan yang sama kayak gitu sih. Oke, cuma kendalanya itu ya, mungkin lebih ke Iya, kayak kendala sih sesuatu, itu. tapi kalau misalkan kita pikir itu kayak sesuatu yang tidak bisa kita prediksi Benar. juga dengan keadaan mereka. Mungkin karena mereka juga sulit, apalagi di sana informasinya juga tidak Iya, sedetil yang biasanya dengan benar. kondisi keadaan juga orang udah mulai panas gitu ya. Mungkin hal-hal itulah yang terjadi gitu ya.
Tapi benar. tapi kita nggak bisa pastiin apakah itu terjadi atau enggak gitu ya. Tapi kita berharap semoga jangan ada deh yang gitu-gitu ya. Sayang Iya, gitu semoga masyarakat. amin. Masyarakat juga harus kayak tadi kita bilang, kita juga menjaga etika, mereka juga harus siap untuk menjaga etika Iya. gitu. Oke, kita masih ngomongin nih ya teman Pro 2, menurut Hafiz kepedulian yang sangat luar biasa bagi anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Kalau misalkan ngomongin tentang tantangan, apa sih yang paling besar sekarang tantangan bagi anak muda untuk kalian gitu, Hafiz? Tantangan kita paling besar itu em, secara aku pribadi, Mm-mm. kita itu nggak punya wadah sih untuk menyalurkan semua energinya kita kayak gitu. Contoh Oke. nih kayak di kebencanaan ini, anak muda Gen Z ini kan sangat banyak gitu Mm-mm. ternyata, kayak banyak teman-teman yang jadi relawan, Ya. banyak teman-teman yang ikut respon sama bencana kayak gitu. Eh, Padahal ya yang seharusnya itu eh, kayak anak muda ini kayak kita ini dilibatkan gitu loh sama dinas-dinas, Ya. lembaga-lembaga kayak gitu. Jadi kita tuh nggak dibutuhkan saat darurat kayak gitu, tapi eh, kita tuh juga diedukasi, diajak terlibat Mhm. di waktu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi anak-anak muda ini benar-benar di training, diajak diskusi, diajak bareng-bareng paham gimana caranya mitigasi. Kita kan nggak berharap ya setiap tahun itu ada bencana, tapi Oke. katakanlah bencana adalah hal yang mungkin terjadi. eh, yang bisa kita lakukan adalah mitigasi. Apa yang bisa kita lakukan saat terjadi gempa, apa yang bisa kita lakukan saat terjadi banjir, atau saat jadi kebakaran dan sebagainya. Nah, kita itu selalu punya teori teori sederhana yang dibekalin saat kita duduk di bangku sekolah. Kalau gempa sembunyi di bawah meja, Iya. kalau ada banjir cari tempat tinggi. Tapi eh, nyatanya kan tidak seperti itu. Misalkan kayak terjadi gempa, kita nggak tahu nih, edukasinya masih kurang, jalur evakuasi kemana. Kalau ada banjir kita belum belum satu desa itu belum tahu bakal evakuasi kemana, nyari tempat tinggi kemana gitu. Kayak harusnya tuh anak muda tuh benar-benar dilibatin sepenuhnya, nggak sekedar ketika lagi darurat anak muda tuh benar-benar dikumpulin, diajak untuk melakukan distribusi logistik segala macam. Tapi juga ada sebelum-sebelumnya, terus Mhm. edukasi gimana cara pemilahan sampah, bagaimana cara eh, mengatur perilaku-perilaku yang mencegah kayak banjir kayak gitu Iya. sih. Intinya kayak kita tuh kurang banget wadah yang melibatkan anak-anak muda untuk bisa berkontribusi lebih buat negara tercinta ini kayak gitu. Oke, itu sih ya, wadah itu ya Heeh, yang sangat susah gitu ya. Mungkin nih bisa nih benar. untuk semua yang lagi dengerin juga, teman-teman Hafiz Mm-mm. juga, pihak-pihak terkait juga. Ada loh anak muda yang sangat peduli tentang sosial gitu ya. Anak muda yang Banyak sih, Kak. terus ingin ini bisa Mm. nih, kami gabung dong gitu ya, kami mau nih gitu ya. Apalagi di bencana ini kita bisa melihat sendiri warga jaga warga gitu ya, bahkan Iya, semua semua warga pihak bantu gitu, warga, warga bantu warga bahkan semua. korban bantu korban sih, Kak. Itu luar biasa sih gitu ya. Tapi ini udah Iya, berjalan berapa ya? Udah mau berjalan 2 bulanan gitu ya? 2 bulan Ya, lebih. tapi alhamdulillah ada yang terbantu, ada juga yang masih terus berupaya. Tapi kita berharap sama pemerintah semuanya yang terus mengupayakan yang terbaik untuk semua masyarakat-masyarakat yang tertimpa bencana ini ya. Oke, sebelum kita tutup nih Hafiz ya, harapan kamu gitu ya. Ataupun kamu pernah nggak kecewa sama respon orang tentang apa yang udah kamu dan teman-teman lakuin? Pernah nggak kecewa gitu ya? Nggak sesuai ekspektasi Hmm, mungkin? aku nggak pernah apa ya nanggepin omongan orang ya, Mm-mm. tapi beberapa mungkin ada kayak eh, kata-kata yang mungkin sebenarnya nggak enak ya kalau Ya. didengar gitu, kayak Mm-mm. eh, misalkan kayak kita kan selalu live report di Instagram pribadi atau di lembaga.
agar Oke. informasi ini tetap tersebar terus karena kita paham banget nih isu sekarang itu mudah banget ditimpa dengan isu-isu Iya. nilai-nilai ini entah tentang perselingkuhan artis atau tentang ini tentang itu segala Yang macam. tiba-tiba nggak Padahal penting eh, gitu ya, tiba-tiba kok iya, dengan info ini isu-isu kok nggak penting tertutup kayak sih gitu, gitu. dengan Tumblr Mhm. misalnya gitu, Iya iya, betul betul. gitu. Iya Jadi lagi iya sebisa lagi. mungkin kita teman-teman yang lain itu tetap update terus di sosial media Mhm. pribadi. Minimal kita menggunakan platform pribadi untuk terus share informasi sampai kayak ada yang beberapa komen eh, nyari panggung ketika lagi bencana Iya, kayak pansos lah gitu ya. nyari nyari apa ya Mmm, kayak pansos gitu. Padahal tujuannya nggak itu, momennya memang lagi bencana dan kita sebisa mungkin nyampein informasi ke semua orang yang karena teman-teman aku sendiri yang di Jakarta Kak, itu nggak tahu kalau di Aceh tuh banjir. Mereka baru mmm, tahu tuh 3 sampai 4 bahkan ada yang seminggu setelah kita udah banjir, udah pada kelelep, mereka baru baru tahu, kalau di Aceh itu banjir kayak gitu. oke. Karena, kan beberapa waktu yang lalu, di awal-awal kejadian itu kita kan sempat pemadaman listrik ya, jadi Mhm, banyak orang-orang yang nggak bisa update, nggak bisa segala macam gitu. Jadi, oke. yang nggak enaknya kayak gitu sih. Tapi ya kita sama tim-tim lain kayak, ya udah bodo amat ya Iya tujuan iya. kita adalah berbuat baik dan berdampak baik. Jadi, kalau ente mau ngomong apa terserah, kami hanya melakukan, apa ya, melakukan kontribusi baik kami sebagai anak muda. Daripada kami menghujat lebih baik kami melakukan sesuatu yang bermanfaat, kayak gitu sih. Oke, semangat luar biasa sih ya. Aku salut banget sama kamu dan tim-tim kamu Hafiz ya. Benar kayak kamu bilang Makasih. kayak kami sebenarnya kan nggak peduli, terserah lah orang mau Iya, bilang apa gitu ya, tapi setidaknya mhm, semua tentang kejadian di Aceh itu kita terus up, walaupun mungkin ada tertimpa dengan ini kita up terus gitu ya. up terus. Oke, jadi harapan kamu Hafiz untuk seluruh anak muda yang terutama di Kota Lok Semawe mungkin nggak bisa kita bilang Kota Lok Semawe aja karena banyak banget mereka-mereka yang peduli gitu ya terhadap kita soal kepedulian itu. Bagaimana Hafiz harapannya? Kalau, harapan aku sih, semoga, sebagai anak muda kita tuh punya, apa ya, punya forum atau, tempat untuk, yang bisa mewadahi, kepedulian kita kayak gitu. Kayak, selain mewadahi, kepedulian kita, terus harapannya anak muda itu selalu dilibatkan secara aktif dan penuh, nggak cuma Oke. setengah atau sebatas, seremoni dan formalitas. Aku harap anak muda ini benar-benar dilibatin dari, kalau di situasi kondisi bencana itu kayak sebelumnya hingga di, mitigasi di hari H. Ya, jadi harapannya itu kayak benar-benar dilibatkan sepenuhnya karena, anak muda ini kalau kita bilang, generasi emas 2045 itu dimulai dari anak mudanya ya emang benar gitu karena, kita adalah aktor-aktor, Mhm. kita adalah pondasi-pondasi utama di negara ini gitu. Dan, harapannya juga, eee, semakin banyak teman-teman yang tetap, concern dengan, isu sosial, dengan Oke. isu, sekitar ya karena kayak isu politik dan segala macam karena, kita hidup dikelilingin dengan segala macam permasalahan itu jadi, jangan pernah memilih untuk diam karena, ketika kita diam, sama aja kita membiarkan, ketidaknyamanan terus, menyiksa kehidupan kita. Jadi tetap bersuara, tetap, buat perubahan-perubahan sebisa mungkin, dimulai dari lingkungan, sekitar kita. Karena dampak-dampak yang besar selalu dimulai dengan dampak-dampak yang kecil, kayak gitu. Dan sama-sama sih, kolaborasi kita bisa menghasilkan dampak kolektif yang lebih besar, kayak gitu sih harapannya. Oke. Aku harusnya tanyanya di awal sih, teman berdua. Sekarang kamu sibuknya apa? Kuliah atau gimana nih, Hafiz? Aku lagi mau kuliah lagi, ngambil S1 lagi, Oke. S1, S2? Oh, sambil kerja oh, sambil tentunya. kerja. Kerja di mana, Hafiz? Aku ngambil S1 lagi, Oh, S1 heeh, lagi. Oke. aku kerja di desain grafisnya lembaga ISAP. Wow,
luar biasa. Heeh. Sangat luar biasa. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya Hafiz ya. Iya, Kalau amin. misalkan wishlist kamu nih Hafiz untuk diri kamu sendiri yang udah sekuat ini, udah apa ya, di luar ini kita ngomongnya di luar tema kita lah di pagi hari ini. Apa sih yang pengen kamu bilang ke diri kamu Hafiz? Jangan pernah capek berbuat baik sih. Aduh, dalam banget lagi. Aduh. Wah, semoga Hafiz bisa menjadi orang yang sangat luar biasa ya. Di kemudian Amin, Kakak hari, juga. iya, Kakak juga berharap aku selalu menjadi orang yang perasa ya. Orang yang empatinya Mhm. besar gitu. Karena aku orangnya cepat nangis, aku cepat sedih orangnya. Jadi aku kayak nggak tahu aku kenapa ya, tapi aku bersyukur karena aku dikasih hati yang seperti ini gitu ya. Terserah deh kalau Tapi misalkan. berkah sih Kak punya hati yang besar. Kita capeknya itu paling ya karena banyak nyerap emosi orang kali ya. Iya, iya benar sih. Sama aku berharapnya orang-orang tersayang kita, terdekat kita, baik teman kita yang terus mensupport gitu ya. Karena aku sadar ya, Hafiz, di kemudian hari itu kita mungkin teman-teman kampus kita tuh makin hilang, terus teman-teman sekolah Benar-benar. apa ya, teman-teman terdekat kita itu makin hilang dengan urusan masing-masing. Mungkin kita pun tanpa Benar. sadar kita juga kehilangan jati diri teman-teman kita, tapi setidaknya kita masih terus bisa menggenggam orang-orang tersayang kita ada di sekeliling kita gitu Yes. ya. Oke, terima kasih Hafiz waktunya. Kakak Terima senang kasih banget hari ini Kak. karena kita bisa Seru ngobrol banget. bareng Hafiz ya. Dan semoga kita ini menjadi anak-anak muda yang terus menginspirasi semua kalangan-kalangan anak muda yang mereka masih nggak acuh, mereka juga masih belum menemukan jati diri mereka. Semoga mereka juga sesegera mungkin menemukan jati diri untuk terus bangkit, nggak boleh insecure, terus menjadi orang terkuat tentunya gitu. Iya, Oke, amin. terima kasih Hafiz ya. Kakak mau nomor Makasih Hafiz dong, Kak. nanti kakak WA Hafiz ya. Boleh, boleh, Oke, boleh, boleh. terima kasih atas waktunya. Kakak juga berharap semoga hari ini lancar semua urusannya, kuliahnya juga Amin. lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Salam untuk semua teman-teman yang ada di komunitas kamu, Hafiz, teman-teman terdekat kamu. Semangat juga buat Kakak siaran terus. Oke, Keren. jangan lupa dengerin Pro 2 era Relok Semawe ya. Oke, Oke, setiap hari. oke. Terima kasih juga untuk Terima kasih. ini aku apa ya untuk tim aku yang ada di belakang layar yang kamu nggak bisa lihat karena dia yang terus WA kamu Terima Hafiz kasih ya. teman-teman balik layar. Terima kasih Banda gitu ya. Oke. Terima kasih itu dia teman Pro 2 untuk pagi hari ini memberikan semangat yang sangat luar biasa. Aku juga sangat semangat dengan Hafiz yang terus ada dan terus berbuat baik bukan hanya sendiri tapi bersama teman-temannya juga di mana dia merupakan koordinator SOS Aceh yaitu Hafiz Farhansyah ya di pagi hari ini teman Pro 2. Terima kasih untuk Hafiz. Dadah dulu Hafiz. Dadah, Dadah. terima Terima kasih banyak Kak, sehat kasih. selalu. Iya, Hafiz juga ya. Dadah Hafiz. Kita akhiri Zoom kita ini. Oke, nanti Kakak WA Hafiz. Dadah. Oke, dadah. Oke, itu dia teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dialog kita bersama Hafiz yang merupakan adik yang penuh semangatnya dengan kepeduliannya bukan hanya dia aja tapi semua anak-anak muda yang terus bergerak menjadi anak muda yang kuat di masa kini dan hingga masa yang akan datang nantinya teman Pro 2. Oke, kita sebelum closing kita masih akan terus dengerin lagu-lagu yang siap menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Lagu apa kita puterin? Tetep dong darinya Afgan dengan Lenggang Puspita.